Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di materi pemrograman berorientasi objek lanjut di pertemuan keempat tentang string. Nah, kali ini topik 2 yaitu metode pada string. Nah, tujuan dari materi pembelajaran ini adalah menjelaskan metode yang digunakan dalam string. Nanti yang kita pakai itu yang dijelaskan adalah compare to, equals, substring, dan length ya. Mungkin ada juga yang lain nanti dilihat ya. Yang kedua adalah membandingkan string dengan operator ya. Kita mulai yang lanjutan yang pertama, metode compare to, metode yang akan digunakan saat membandingkan string di program Java ya. Nah, metodenya S1, ini S1 untuk variabel ya, dot compare to S2 harus digunakan saat mencoba menemukan urutan leksografis dua string. Urutan leksografis ini dari kalimat di stringnya ya, urutan dari abjadnya. Compare to menghasilkan bilangan bulat jika S1 kurang dari S2, jadi urutannya duluan ya, akan menghasilkan sebuah bilangan integer kurang dari 0 negatif. Jika S1 sama dengan S2 akan menghasilkan 0. Jika S1 lebih besar dari S2 akan menghasilkan bilangan integer lebih besar dari 0 atau positif. Yang kedua adalah metode equal, metode yang akan digunakan saat membandingkan string. Metodenya bentuknya seperti ini ya, S1.equals dengan parameter atau argumennya S2. Harus digunakan hanya jika Anda ingin mencari tahu apakah kedua string itu sama atau tidak ya. Menghasilkan sebuah nilai boolean karena membandingkan ya. Jadi true yang dihasilkan jika S1 sama dengan S2, jika false yang dihasilkan artinya S1 tidak sama dengan S2. Yuk. Selanjutnya kita lihat contoh metode compare to dan equal. Apa yang akan dicetak oleh metode compare to ini? Misalkan S1 itu adalah ABC. String S2 adalah CDE. Ya, artinya ABC itu kan kurang ya dari CDE, artinya ini duluan. Maka untuk metode compare to S1 compare to S2 itu akan menghasilkan nilai integer kurang dari 0 ya. Selanjutnya apa yang akan dihasilkan atau yang dicetak oleh metode equal ini? Ketika ada A, B, C ya, ini huruf kecil semua, kemudian string 2-nya A, B, C huruf kapital semua. Apa yang dihasilkan jika ada instruksi untuk menampilkan metode ini? S1 equal S2 hasilnya false ya, karena ini ditulis dengan huruf kapital, ini ditulis dengan huruf kecil. Itu contoh untuk equal ya. Selanjutnya membandingkan string dengan tanda ini. Sama dengan itu dipakai biasanya untuk variabel primitif ya. Dapat dibandingkan dengan ini. Simbol ini artinya sama dengan, memeriksa apakah variabel tersebut sama atau tidak. Ya. Metode perbandingan ini tidak selalu dapat digunakan bersama string dan sebaiknya dihindari.
kecuali jika mencoba untuk membandingkan lokasi alamat memori dari dua objek string ya. Jadi ini sebetulnya untuk membandingkan nilai referensi, jadi bukan nilainya. Hanya akan benar jika dua objek mengarah ke objek referensi yang sama. Kita lihat contoh ini, ada S1 string ya, this is a string. S2 itu method new string, this is a string ya. S3 adalah string, dia diisi string. Kemudian S4 juga string, ini isinya this is a digabung dengan S3 ya. Nah, tampilan dari S1 sama dengan S2, coba lihat S1 sama dengan objek ya, objek baru sama dengan S2, hasilnya harusnya true ya. Nah, sekarang yang ini S4 itu adalah this is a ditambah S3. Ini juga hasilnya sama kan dengan S1 yang diisi dengan this is a string. Untuk S4 this is a S3-nya string ya. Jadi hasilnya bisa true. Kita lihat di slide berikutnya. Mana yang akan mencetak true? Contoh ini tadi ya. S1 dan S2 akan mengarah ke objek yang sama. Java menyadari mereka sama. Ini kan sama ya, S1 ini S2. S5 tidak akan mengarah ke objek yang sama dengan S1. S5 itu ini nggak sama dengan ini ya, ke arah objek S1. Ini dibuat dari kombinasi dua string. Kalau S5 itu kan dua ya, gabungan S3 dan S4. Jadi hasilnya tidak sama. Tuh. Oke, baik, lanjutkan dengan metode length. Dipakai untuk menghasilkan panjang atau jumlah karakter di S1 sebagai integer. Panjang string adalah sebuah metode pengakses yang dipanggil pada objek string yang akan menghasilkan variabel panjang string. Contohnya, misalkan di sini ada string S1 sama dengan string ya, maka nilai lengthnya n itu berapa? Dihitung ini ya, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Ya. Kita lanjutkan. Setiap karakter di dalam karakter string, maksud saya, memiliki indeks ya, karena string merupakan perwakilan urutan karakter. Jadi setiap karakter string memiliki indeks. Indeks adalah referensi posisi. Karakter pertama dari string memiliki indeks 0, karakter kedua memiliki indeks 1, ketiga 2, dan seterusnya ya, hingga akhir. Nah, ini penggambarannya. Jadi ini indeksnya 0, spasi 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, nah yang terakhir adalah metode substring ya. Bentuk metodenya seperti ini untuk string S2 up. Substring ini parameternya atau argumennya 1 ya, begin index. Ini akan menghasilkan bagian dari string S2 mulai dari begin index ke akhir. Nah, untuk yang berargumen 2 ya, parameternya ini ada begin index dan end index, menghasilkan bagian dari
string S2 mulai dari begin index ke end index, namun tidak menyertakan karakter di index. Apa yang akan ditampilkan sebagai hasil dari segmen kode ini? Nih, terdapat string S1 yang isinya saya makan apel, string S2 isinya pisang adalah buah favorit saya. Nah, akan ditampilkan dari perintah ini adalah substring 10. Kemudian digabung dengan spasi, dan substring S2 ini bikinnya akan dihitung mulai dari 7 sampai 24. Nah, kita lihat coba kira-kira hasilnya apa ya. Untuk substring 10 dihitung dari indeks pertama. Indeks pertama kan ini 0 ya. 10 itu untuk S1 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi hasilnya nih. Gabung spasi. Nah, sekarang yang S2 itu ini ya. Nah, awalnya dari indeks ke-7. Jadi ini 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai dari sini ke 24 ya, sampai 24 nih ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi sampai sini. Artinya hasilnya apel adalah buah favorit gitu ya. Ada yang dipotong atau nggak ditampilkan tuh. Nah, demikianlah topik 2 hari ini tentang metode string ya, metode yang dalam string dari pertemuan keempat PBO lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.